Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur nuwun. Orang itu tergagap sejenak, lalu, "Ampun tuanku, hamba sama sekali tidak menghubungi tuanku Tohjoyo. Karena tuanku Tohjoyo tentu tidak akan mempunyai kedudukan sekuat tuanku. Tuanku adalah seorang putra yang lahir dari permaisuri seperti juga tuanku Anusapati. Sedang tuanku adalah benar-benar putra tuanku Sri Rajasa. Tidak seperti tuanku Anusapati yang sebenarnya sama sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan kekuasaan atas Singosari ini. Baiklah, aku ingin mendengarnya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tapi apakah orang itu dapat dipercaya?" "Tentu tuanku, orang itu dapat dipercaya. Aku tahu pasti." "Baiklah, bawalah ia menghadap setiap saat. Aku akan menerimanya, dan aku akan melindunginya sejauh dapat aku lakukan." Sepeninggal orang itu, maka Maisa Wongateleng pun duduk merenungi keadaan yang berkembang di Singosari. Hari depannya yang panjang tetapi suram dan kemungkinan-kemungkinan lain yang memang dapat terjadi. Tiba-tiba saja ia mengambil lontar dan menulisnya beberapa baris. Seorang hambanya disuruhnya menyampaikannya kepada Anusapati. Namun dengan pesan, hanya Anusapati sajalah yang dapat menerima lontar itu. Anusapati menerima lontar itu dengan dada yang berdebar-debar. Namun setelah ia membaca isinya, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. Agaknya ia tidak dapat ingkar lagi dari kejaran sebab dan akibat yang melingkar tanpa ujung dan pangkal. Anusapati menjadi termangu-mangu ketika seseorang berusaha untuk menghadapnya. Namun didorong oleh keinginannya untuk mengetahui bahwa orang itu mempunyai sangkut paut dengan lontar Maisa Wongateleng, maka orang itu pun diperkenankan untuk menghadap. "Tuanku," sembah orang itu, "ampunkan hamba, bahwa hamba telah menghadap tuanku tanpa tuanku kehendaki. Hamba merasa bahwa hamba sama sekali tidak pantas untuk mohon waktu menghadap seperti sekarang ini. Katakanlah apa keperluanmu." "Ampun tuanku, sebenarnya lah hamba menjadi cemas bahwa di dalam masa-masa seperti ini seseorang telah berusaha mengeruhkan keadaan. Hamba mendengar bahwa seorang pelayan dalam telah menghadap tuanku Maisa Wongateleng. Menurut pendengaran hamba, maka pelayan dalam itu mengaku bahwa ia melihat sendiri peristiwa yang telah terjadi atas terbunuhnya tuanku Sri Rajasa." Anusapati menarik napas dalam-dalam lalu, "Apa katanya tentang kematian ayahanda Sri Rajasa?" "Ampun tuanku, bukannya hamba yang mengatakannya, tetapi pelayan dalam itu. Hamba tanya sekedar menirukan saja, karena hamba memang tidak percaya bahwa sebenarnya lah tuanku yang memerintahkan pengalasan batil membunuh tuanku Sri Rajasa, dan pengalasan itu telah tuanku bunuh pula." Anusapati memandang orang itu dengan tajamnya, namun kemudian katanya, "Bawalah orang itu menghadap." "Ampun tuanku, tentu hamba tidak berani, karena orang itu berada di dalam perlindungan tuanku Maisa Wongateleng. Kecuali jika tuanku sendirilah yang memerintahkan para senopati untuk mengambilnya."
Anusapati mandang orang itu dengan tajamnya. Lalu, apakah orang itu ada di bangsal Maisa Wongateleng? Mungkin sekali, tuanku. Jika tidak, tentu tuanku Maisa Wongateleng mengetahui di manakah orang itu bersembunyi. Mengapa orang itu bersembunyi? Hamba tidak tahu pasti, tuanku. Tetapi barangkali ia merasa bersalah dengan ceritanya itu, atau agar ia masih dapat bercerita terus dan menyebarkan kebohongan itu kepada orang lain lagi. Baiklah, berkata Anusapati, aku akan mengambilnya dari Adinda Maisa Wongateleng. Jika ia berusaha melindunginya, maka aku akan memaksanya. Karena akulah Maharaja dari Singosari, bukan Maisa Wongateleng. Dalam pada itu, seperti yang sudah disanggupkan, maka datanglah orang yang pernah mengunjungi Maisa Wongateleng dan mengatakan tentang pelayan dalam yang dapat menjadi saksi dari kematian Sri Rajasa Bathara Sangamurwa Bumi. Ampun, tuanku, hamba telah membawanya menghadap, berkata orang itu. Lalu, tetapi hamba mohon ampun bahwa pelayan dalam ini mengenakan pakaian sebagai seorang pendeta, karena dengan demikian ia dapat selamat menyusup sampai ke bangsal ini. Jika ia memakai pakaian pelayan dalam atau memakai pakaian sehari-hari, maka ia akan segera dikenal, dan itu sangat berbahaya baginya. Jika yang mengenalinya adalah orang yang berpihak dan katakanlah abdi-abdi setia dari tuanku Anusapati, maka akibatnya akan parah baginya. Maisa Wongateleng mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, kemarilah, mendekatlah, kita akan mengadakan pembicaraan penting. Orang yang disebut sebagai pelayan dalam itu bergeser maju. Siapa namamu? Bertanya Maisa Wongateleng. Deksa, jawab orang itu. Kau seorang pelayan dalam? Hamba, tuanku. Nah, sekarang katakan, apakah kau benar-benar melihat apa yang telah terjadi? Dan apakah kau bersedia menjadi saksi jika persoalan ini kelak akan dihadapkan pada sidang agung di Paseban? Ampun, tuanku, sebenarnya lah hamba mengetahui apa yang sudah terjadi. Tapi hamba pun mengetahui bahwa tidak ada kekuasaan yang lain kecuali kekuasaan tuanku Maharaja di Singosari. Seandainya hamba harus memberikan kesaksian di Paseban, maka suara hamba bagaikan garam yang dilemparkan di lautan. Apalagi hal itu akan dapat membahayakan hidup hamba. Karena itu, tuanku, sebaiknya hamba akan mempergunakannya di mana perlu. Tapi bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan keteranganku di muka sidang agung di Paseban? Jangan takut, aku akan melindungimu. Aku akan pergunakan pengaruhku sebagai putra Ibunda Permaisuri. Mudah-mudahan Kakanda Tohjoyo dapat mengerti. Pelayan dalam yang bernama Deksa itu berpaling sejenak mandang kawannya yang membawanya menghadap. Lalu katanya, mengapa dengan tuanku Tohjoyo? Tuanku Maisa Wongateleng sebenarnya lah bahwa tuanku Tohjoyo tidak mengerti sama sekali apa yang telah terjadi ini. Aku akan menghubunginya. Aku akan mengatakan kepadanya, seperti yang kau katakan, ayahandaku adalah ayahanda Kakanda Tohjoyo. Jika demikian, kita bersama-sama akan mendendam di dalam hati. Apabila dendam ini telah membara, maka akan meledaklah istana Singosari. Orang yang membawa pelayan dalam pakaian seorang pendeta itu berkata, tetapi tuanku harus mengingat rakyat Singosari. Sebenarnya lah bahwa Kakanda tuanku bersalah. Tapi jika tuanku menuntut balas, apakah itu akan bermanfaat bagi rakyat? Tapi jawab Maisa Wongateleng justru merupakan pertanyaan pula yang sulit untuk dijawab. Bagaimana menurut pendapat? Orang itu terdiam sejenak. Ia tidak segera menemukan jawaban sehingga Maisa Wongateleng mendesaknya. Bagaimana pendapatmu? Menilik kesediaanmu membawa pelayan dalam itu kemari. Maka aku kira kau bukannya sekedar ingin membakar hatiku.
Tetapi agaknya kau sudah mempunyai gambaran apa yang sebaiknya terjadi di Singosari. Orang itu menjadi berdebar-debar, namun akhirnya ia menjawab, semuanya terserah pada tuanku. Jadi apa maksudmu mengatakan kepadaku bahwa Kakanda Anusapati bukan saudaraku saya dan bukan pula putra Ayahanda Sirajasa, sehingga tidak berhak atas tahta, dan bahkan dengan demikian Kakanda Anusapati sama sekali tidak mempunyai hubungan darah apapun dengan Kakanda Tohjoyo. Orang itu tergagap sejenak, namun kemudian, tuanku, benarnya lah hamba adalah seorang yang setia kepada Ayahanda tuanku Sri Rajasa. Hamba ingin melihat tahta Singosari akan jatuh ke dalam kekuasaan salah seorang putranya. Itulah yang mendorong hamba menghadap untuk mengatakan kebenaran, bahkan bahwa seorang saksi pada tuanku. Namun selain itu, hamba adalah seorang Singosari yang mencemaskan pergolakan yang dapat terjadi, sehingga menimbulkan persoalan yang panjang dan tidak berkeputusan. Namun jika pergolakan itu kelak akan membawa kebahagiaan bagi Singosari, maka terserahlah pada pertimbangan tuanku. Maksudmu, jika aku bertanggung jawab akan akibat yang timbul, maka kau tidak menentang jika aku memberontak? Tentu bukan begitu, tuanku. Bukan maksud hamba tuanku harus memberontak. Aku bukan seorang yang suka berbicara melingkar-lingkar. Aku lebih senang berbicara langsung pada pokok persoalannya. Mungkin aku dapat memilih kata-kata yang lebih lunak, misalnya, aku dapat mengadakan perbaikan atas keadaan ini. Aku dapat mohon pada Kakanda Anusapati agar Kakanda Anusapati menyingkir dan memberi kesempatan kepada orang yang memang berhak, atau kata-kata lain. Tapi aku tidak ingin berbicara seperti itu. Jika aku menghadapi Kakanda Tohjoyo, maka aku akan berkata terus terang. Aku akan merebut kekuasaan. Begitu, tidak ada tedeng aling-aling. Nah, sekarang apa yang akan kau ceritakan selengkapnya? Pelayan dalam yang bernama Dekso. Pelayan dalam itu menarik napas, sejenak ia mandang orang yang membawanya. Jika orang itu mengangguk, maka pelayan dalam itu pun mulai menceritakan kesaksiannya. Seperti cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang pengalasan batil yang membunuh Sri Rajasa, kemudian dibunuh oleh Anusapati. Bagi Maesa Wongateleng, cerita itu bahkan telah membuatnya menjadi jemu mendengar. Tapi ia menahan diri dan membiarkan orang itu berbicara seakan-akan benar-benar suatu kesaksian. Demikian, tuanku, berkata orang yang mengaku sebagai pelayan dalam itu. Hamba melihatnya, tetapi hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Kau melihat bagaimana cara pengalasan itu membunuh Ayahanda Sirajasa? Bertanya Maesa Wongateleng. Hamba, tuanku, Ayahanda tuanku baru habis bersantap lalu duduk di serambi bangsal untuk menghirup hawa yang sejuk. Pada saat itulah pengalasan batil menyerang tuanku, Sri Rajasa dengan keris yang bertuah itu. Maesa Wongateleng mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, baiklah, jika demikian aku akan berbuat sesuatu. Itu adalah suatu perbuatan yang licik. Terima kasih. Pada suatu saat aku akan memanggilmu. Bagaimana aku dapat menghubungimu? Mungkin aku memerlukan kesaksian ini di hadapan beberapa orang. Mungkin di hadapan Kakanda Tohjoyo atau di hadapan orang-orang yang dapat kita bawa berbicara tentang masalah ini. Hamba akan selalu menghadap tuanku, berkata orang yang membawa pelayan dalam itu. Baiklah, bagaimana aku manggilmu dan di mana kau tinggal di dalam istana ini? Hamba tinggal di luar istana, tuanku. Panggil saja hamba Abi. Abi, ya. Tapi di mana aku harus mencarimu jika kau tidak datang pada keadaan memaksa? Hamba sering berada di tempat sabungan ayam di taman sebelah, di hadapan tuanku Tohjoyo. Oh, baiklah. Aku akan mencarimu jika aku perlukan. Demikianlah maka kedua orang itu mohon diri, namun masing. Sekali lagi, orang yang menyebut dirinya Abi itu berkata,
Ampun tuanku, hamba berdua benar-benar mohon perlindungan dari tangan Kakanda tuanku, Anusapati, yang apabila mengetahui maka hamba berdua tentu akan dihukum gantung. Kakanda tuanku itu tidak pernah mengampuni orang yang dianggapnya bersalah. Jangan takut, aku selalu melindungimu. Terima kasih, tuanku. Dengan dada yang berdebar-debar, Maisa Wongateleng memandang kedua orang yang meninggalkan bangsanya itu. Menurut penilaiannya, yang berpakaian pendeta memang seorang prajurit. Atau jika bukan, ya tentu penguasai ilmu olah kanuragan yang baik. Langkahnya yang mantap dan dadanya yang tengadah adalah pertanda bahwa ia memiliki kemampuan jasmaniah yang baik. Sedang yang seorang yang membawanya itu pun tentu mempunyai sangkut paut. Bahkan mungkin orang itu adalah gurunya atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, tapi tidak dalam lingkungan prajuritan di Singosari. Dalam pada itu, Anusapati rasa-rasanya menjadi semakin jauh dari ketenangan. Ia merasa bahwa sehari-hari ia selalu dilingkungi oleh ketidakpuasan, dendam, dan kebencian. Orang-orang yang ada di sekelilingnya seakan-akan telah menuduhnya membunuh ayahanda si Rajasa karena ketamakannya. Karena ia ingin segera menguasai tahta di Singosari. Dan yang lebih memberatkan perasaannya adalah hatinya sendiri, yang tidak dapat menahan penyesalan atas peristiwa yang sudah terjadi. Kadang-kadang ia juga berusaha melupakannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Kenaro. Kenaro tidak pernah menghiraukan apa yang sudah dilakukannya. Bahkan seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu setelah kematian Pu Gandring, Kebu Ijo, dan Akuwu Tunggul Ametung. Anusapati menjadi semakin bimbang ketika pada suatu saat Toh Joyo datang menghadapnya. Hatinya menjadi terguncang. Meskipun adindanya itu menghadap sambil menundukkan kepalanya, namun rasa-rasanya bara api memancar dari kedua belah matanya. Kakanda, berkata Toh Joyo sambil menunduk dalam-dalam. Ampun Kakanda, bahwa Adinda memberanikan diri menghadap Kakanda tanpa Kakanda panggil. Kau bebas berada di istana ini, Toh Joyo. Bukankah kita bersama-sama telah menghuni istana ini sejak kita masih kanak-kanak? Terima kasih, Kakanda. Kakanda memang berhati selapang lautan yang dapat memuat segala arus air dari 1000 sungai yang betapapun keruh airnya. Anusapati menarik napas dalam-dalam. Pujian itu justru bagaikan duri yang menyentuh jantungnya. Kakanda, berkata Toh Joyo kemudian, sudah setahun lebih ayahanda si Rajasa terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tapi Bunda Kenumang dan bahkan aku sendiri masih belum pernah melihat dengan jelas bagaimanakah bentuk keris Empu Gandring yang terkenal itu. Karena itu Kakanda, jika Kakanda tidak berkeberatan, apakah aku dapat meminjamnya barang 1-2 hari? Aku dan Ibunda Ken Umang yang kini bernaung di bawah belas kasihan Kakanda ingin melihat pusaka yang pernah menghabisi jiwa ayahanda itu. Dada Anusapati terasa berdesir, tetapi ia berusaha untuk menghapuskan kesan apapun dari wajahnya. Selintas terbayang wajah Rajasa yang pernah tersentuh keris itu sehingga menyebabkannya meninggal. Bahkan kemudian terbayang pula tubuh-tubuh yang berlumuran darah yang terdahulu sebelum si Rajasa. Meskipun Anusapati belum pernah melihat wajah-wajah itu, tetapi rasa-rasanya Anusapati dapat membayangkan betapa mereka didera oleh perasaan sakit hati dan dendam di saat-saat terakhir dari hidup mereka. Seperti juga si Rajasa yang dicekam oleh perasaan ganda. Di satu pihak ia mengutuk Anusapati, tapi kadang-kadang terucapkan dari mulutnya di saat nyawanya sudah berada di ujung ubun-ubun, pujian dan harapan kepada anak tirinya itu. Karena itu untuk beberapa saat Anusapati ragu-ragu, sehingga karena ia tidak segera menjawab, maka Toh Joyo mendesaknya. Kakanda,
Aku dan Ibunda Kenumang memang ingin melihatnya. Aku mengharap bahwa Kakanda tidak berkeberatan. Aku membawanya untuk beberapa saat saja pada Ibunda Kenumang. Adinda Tohjoyo, keris itu bukan keris kebanyakan. Aku pun tidak pernah melihatnya lagi setelah aku menyimpannya. Ada kengerian yang amat sangat jika aku melihat darah yang membeku pada daun keris itu. Darah dari beberapa orang yang terdahulu dari Ayahanda Sirajasa, dan kemudian darah Ayahanda Sirajasa sendiri. Tohjoyo menundukkan kepalanya sejenak, kemudian kepala itu mengangguk-angguk kecil. Katanya, keinginan itu memang tidak berhingga besarnya. Demikian juga Ibunda Kenumang. Tetapi jika Kakanda memang berkeberatan, apa boleh buat? Agaknya aku memang tidak akan dapat melihat senjata pembunuh Ayahanda itu. Anusapati menarik napas dalam-dalam, sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Seakan-akan ia berdiri di simpang jalan. Jika ia milih jalan yang satu, ia akan tersesat, masuk ke dalam jurang yang dalam. Dan jika ia milih jalan yang lain, maka ia akan jatuh ke dalam sungai yang banjir bandang. Anusapati menjadi gelisah, ia dapat menolak permintaan itu. Tapi dengan demikian akan dengan mudah dipergunakannya oleh orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan kedudukannya. Tentu orang-orang itu akan mengatakan bahwa ia memang bersalah. Ia tentu telah memerintahkan seseorang membunuh Sirajasa dengan keris itu, yang kemudian telah dibunuhnya pula. Kini ia menjadi ketakutan untuk menyerahkan keris itu, meskipun hanya sekedar dilihat saja pada adiknya, putra yang sebenarnya dan dari Sirajasa. Tapi jika ia memberikan keris itu, maka Anusapati merasa bahwa hidupnya memang terancam. Ia tidak dapat menjamin bahwa sebenarnya Tohjoyo tidak akan mendendam lagi atas kematian ayahandanya. Apalagi akhir-akhir ini selalu dibisikkan berita bahwa Anusapati telah membunuh Sirajasa dengan meminjam tangan orang lain. Selagi Anusapati merenung kesulitannya, maka Tohjoyo pun kemudian berkata, "Ampun Kakanda, biarlah aku mohon diri, aku akan mengatakannya kepada Ibunda Kenumang bahwa Kakanda berkeberatan menunjukkan keris itu. Keris yang menurut beberapa orang terlalu bagus buatannya, tetapi masih belum selesai seluruhnya. Masih ada yang kurang, dan karena itulah maka keris itu mempunyai bentuknya yang khusus." Anusapati menarik napas dalam-dalam. "Udahlah Kakanda, aku mohon maaf bahwa aku sudah memberanikan diri mohon kepada Kakanda untuk meminjam keris itu." Anusapati masih tetap dicekam keraguan-raguan jika ia tidak memberikannya. Maka seakan-akan Tohjoyo itu mandangnya dengan tatapan mata yang memancarkan tuduhan yang pasti bahwa ia memang telah membunuh ayahandanya. Dalam keraguan-raguan yang mencekam itu, maka Tohjoyo pun mulai bergeser sambil berkata, "Kakanda, hamba mohon diri." "Tunggulah," berkata Anusapati kemudian. "Aku tidak ingin kau salah paham. Maksud Kakanda?" bertanya Tohjoyo. "Jika aku tidak memberikan keris itu, berarti bahwa aku menghormati kematian Ayahanda dan orang-orang sebelumnya yang mengalami nasib serupa." Dada Anusapati tergetar ketika ia melihat Tohjoyo tersenyum sambil menjawab, "Aku mengerti Kakanda. Memang keris itu terlampau keramat untuk aku bawa menghadap Ibunda Kenumang." "Tidak, bukan begitu," cepat-cepat Anusapati motong. "Tapi keris itu mempunyai ceritanya tersendiri. Maksudku, memang keris itu terlalu keramat. Sebaiknya keris itu disimpan untuk tidak disentuh lagi. Bahkan sebaiknya keris yang rasa-rasanya seperti selalu haus darah itu dimusnahkan saja." "Aku sependapat Kakanda." "Maksudmu?" "Aku sependapat jika keris itu dimusnahkan. Jika tidak, maka ia akan menusuk sekali lagi orang yang sebenarnya bersalah atas Ayahanda Sirajasa. Tapi jika orang itu bernama Pengalasan Batil dan sudah dibunuh oleh Kakanda, maka orang yang menyuruh pengalasan itulah yang akan menjadi sasaran. Karena itu sebaiknya keris itu memang dimusnahkan.
Sekali lagi dada Anusapati bergetar, seakan-akan Tohjoyo sudah memastikan bahwa sebenarnya ia sendirilah yang telah membunuh ayahandanya itu. Karena itu maka rasa-rasanya darahnya telah bergejolak karena kegelisahan yang menghentak-hentak jantungnya. Untuk berapa saat lamanya Anusapati justru merenungi dirinya sendiri dan merenungi masa depan Singosari. Namun akan terjadilah. Karena itu maka Anusapati pun berkata kepada dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat mengelakkan diri dari sentuhan maut apabila memang sudah waktunya. Dengan demikian maka akhirnya Anusapati pun mengambil keputusan untuk memberikan keris itu kepada Tohjoyo. Ia tidak dapat lagi menentang perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya, dan tidak seperti si Rajasa yang pernah tinggal di padang kerautan dan pernah menjadi pembunuh besar, perampok, dan pemerkosa. Anusapati tidak dapat ingkar dan melupakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh Sri Rajasa. Tohjoyo, berkata Anusapati kemudian, baiklah jika kau dan Ibunda Ken Umang ingin melihat keris yang telah merampas hidup ayahanda, tapi jangan disimpan keris itu terlampau lama. Segera serahkan kembali keris itu kepada Kakanda. Aku akan musnahkannya agar keris itu tidak lagi menuntut kematian demi kematian, bagi akibat noda darah yang sudah terlanjur melekat pada keris itu. Baiklah Kakanda, hamba akan segera mengembalikannya. Dengan hati yang berdebar-debar maka Anusapati pun bangkit dari tempatnya. Dengan ragu-ragu ia melangkah ke dalam biliknya dan mengambil keris yang disimpannya baik-baik. Ketika Anusapati meraba keris itu, terasa tangannya menjadi gemetar. Ada sesuatu yang menahannya untuk memberikan keris itu kepada Tohjoyo, tapi ia tidak dapat melakukannya karena desaan kegelisahan perasaannya. Seakan-akan ia tidak memberikan keris itu karena ia merasa bersalah. Karena itu betapa hatinya dicekam oleh keraguan-raguan, namun keris itu diambilnya juga dan diberikannya kepada adiknya. Inilah keris itu Tohjoyo, berkata Anusapati sambil memberikan keris pada Tohjoyo. Tohjoyo tiba-tiba saja menjadi gemetar menerima keris itu. Keris yang selama ini tersimpan rapat, keris yang telah mengambil nyawa ayahandanya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, namun Tohjoyo tetap berpendapat bahwa Anusapati telah membunuh si Rajasa dengan keris empu gandring itu. Apalagi setelah Tohjoyo mendengar siapakah sebenarnya Anusapati dan cerita tentang tahta Tumapel yang jatuh pada Ken Arok, yang kemudian bergelar Sri Rajasa karena perkawinannya dengan Ken Dedes. Keris itu adalah keris yang sakti, berkata Anusapati. Tohjoyo mengerutkan keningnya. Tentu tidak ada orang yang dapat menyentuh keris itu selain Anusapati atau orang-orang lain yang sangat dekat padanya. Seandainya tidak demikian maka ceritanya tentu akan bermula lain, sama sekali dengan yang pernah didengarnya. Tapi Tohjoyo tidak dapat bertanya lebih jauh tentang semuanya itu. Ia hanya dapat menduga-duga saja apa yang telah terjadi sebenarnya. Dan Anusapati pun tidak pernah membantah bahwa kematian Sri Rajasa disebabkan oleh jenis senjata yang lain, bukan oleh keris itu. Justru karena Anusapati tidak dapat melakukan kebohongan yang sempurna seperti Ken Arok. Jika keris empu gandring itu sudah berada di tangannya, maka rasa-rasanya Tohjoyo tidak dapat menahan diri lagi. Ingin rasa-rasanya ia berbuat sesuatu dengan keris itu. Ia sadar bahwa ia berkewajiban untuk menuntut balas atas kematian ayahandanya itu. Kematian yang seakan-akan masih saja disaput dengan kabut rahasia, tapi yang bagi Tohjoyo sudah merupakan suatu kepastian dan keyakinan bahwa Anusapatilah yang melakukannya, meskipun ia harus meminjam tangan orang lain. Dan keris ini pula lah yang telah dipergunakannya untuk membunuh ayahanda Sri Rajasa. Tetapi Tohjoyo tidak dapat langsung melompat dan menikam Anusapati. Ia pun menyadari bahwa Anusapati memiliki kemampuan jauh lebih besar daripadanya.
Sehingga karena itu maka ia harus mencari kesempatan lain untuk melakukan rencananya itu. Jika Kakanda Anusapati terbunuh, katanya di dalam hati, maka harus diyakini lebih dahulu bahwa pasukan pengawal, terutama di istana ini, akan dapat dikuasai. Dan Tohjoyo sudah berbuat sesuatu untuk menuju kepada rencananya yang besar itu. Demikianlah maka sejenak kemudian Tohjoyo pun segera minta diri dengan keris empu gandring di tangannya. Tohjoyo merasa seakan-akan rencananya pasti akan dapat berjalan dengan kehendaknya. Sepeninggal Tohjoyo, Anusapati mulai merenung lagi. Kadang-kadang ia heran mengapa ia tidak menahan diri untuk tidak menyerahkan keris itu. Dan ia tidak dapat ingat lagi siapakah sebenarnya yang mula-mula mengatakan bahwa si Rajasa telah terbunuh dengan keris empu gandring. Siapakah yang saat itu melihat dan siapakah yang mengatakan pada Tohjoyo bahwa keris itu masih ada padanya. Tapi Anusapati tidak mau menelusuri teka-teki itu lagi. Ia kini sedang menghadapi teka-teki yang jauh lebih besar, teka-teki tentang dirinya sendiri. Dalam pada itu Tohjoyo yang menghadap Kenumang dengan keris yang sakti itu menganggap bahwa waktunya memang sudah masak untuk berbuat sesuatu. Yang penting baginya adalah meyakinkan sekali lagi bahwa semua rencana itu dapat berjalan seperti yang diharapkannya. Kenumang adalah seorang perempuan yang cukup cerdas untuk merencanakannya, seperti usahanya untuk dapat duduk di sisi Kenarok di dalam kebesaran istana Singosari adalah hal yang licik pula. Namun ia tidak menghiraukan cara apapun yang diambilnya, asalkan cita-citanya dapat dicapainya. Demikian pula keinginannya untuk menyingkirkan Anusapati dan menempatkan Tohjoyo di dalam tahta tertinggi. Apalagi kini keris empu gandring telah ada di tangan anaknya, keris yang seakan-akan menentukan siapakah yang akan menjadi korban berikutnya. Yang penting Tohjoyo berkata, Kenumang, kau harus sudah menguasai seluruh pasukan pengawal dan pelayan di dalam istana ini. Kedua panglimanya sudah berada di pihakmu. Bagian dari pasukan yang lain pun telah dapat dipengaruhi pula. Jika kau sudah yakin, barulah kau melakukannya. Tentu ibunda, tetapi usahaku untuk memisahkan Adinda Maesa Wongateleng dan Kakanda Anusapati masih belum dapat aku yakini hasilnya. Meskipun agaknya Adinda Maesa Wongateleng menjadi kecewa telah mendengar kepastian bahwa Kakanda Anusapati lah yang telah membunuh ayahanda si Rajasa. Apakah ia percaya? Aku belum tahu pasti, tapi menurut orang yang datang kepadanya agaknya Adinda Maesa Wongateleng sedang mempertimbangkan sikapnya.